Tokoh Indonesia anggota Freemason, siapa saja mereka? Kamu mungkin bertanya-tanya, apa benar di Indonesia terdapat tokoh Freemason yang sangat identik dengan organisasi rahasia Illuminati? Jawabannya ya, benar. Sebelum pertanyaanmu terjawab, aku harap kalian bisa sebentar meluangkan waktu untuk klik subscribe, like, terus kemudian komen dan share video ini agar channel ini berkembang. Selamat datang di channel Rinto Soejarwo. Mengapa orang asli Indonesia juga termasuk anggota Freemason? Ya, ini karena tak hanya di luar negeri aja ya, seperti halnya ajaran dan ideologi lainnya, Freemason pun pernah ada di Indonesia. Bahkan organisasi yang bergerak di bawah tanah ini pernah dipimpin oleh orang-orang terkemuka di Indonesia. Kamu pasti tidak akan pernah mengira bahwa tokoh besar seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Said Sukanto Cokro-Diatmodjo, dan Raden Saleh adalah salah satu anggota Mason. Selain mereka, ternyata masih banyak anggota organisasi Freemason lain. Siapa sajakah itu? Raden Syarif Bastaman Saleh, pria yang lahir di Terboyo tahun 1810-an ini ternyata diidentifikasi sebagai anggota Freemason. Hal ini diungkap dalam tulisan seorang sejarawan Belanda bernama Dr. T.H. Stephen yang ternyata juga anggota Freemason. Menurut catatan sejarawan Belanda tersebut, Raden Syarif Bastaman merupakan orang Indonesia pertama yang ikut dalam Freemason pada zaman Hindia Belanda. Hal ini karena Raden Syarif Bastaman Saleh pernah menempuh pendidikan di Eropa dan kemungkinan besar mengikuti Freemason di sana. Di Indonesia, ia dianggap sebagai penghubung antara dua kebudayaan, yakni Jawa dan Eropa. Pangeran Aryo Notodirojo. Tokoh Freemason Indonesia yang selanjutnya adalah Pangeran Aryo Notodirojo yang hidup antara tahun 1858 hingga 1917. Ia masuk dalam susunan anggota Freemason pada tahun 1887. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Budi Utomo selama tahun 1911 hingga 1914. Pada tahun 1913, Pangeran Aryo Notodirojo mendirikan Sarekat Islam di Yogyakarta yang pada saat itu memiliki anggota elit Jawa. Raden Adipati Tirtokusumo. Ia merupakan ketua pertama organisasi Budi Utomo sekaligus menjadi anggota Freemason Loji Mataram pada tahun 1895. Menurut catatan sejarah, pada kongres kedua organisasi Budi Utomo, Raden Adipati Tirtokusumo mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Anggota Freemason yang selanjutnya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat yang hidup antara tahun 1879. Namun masih banyak yang meragukan apakah ia benar-benar seorang Mason atau tidak. Pasalnya, Dr. Rajiman Widyodiningrat kerap memegang jabatan penting di organisasi Indonesia. Contohnya adalah ia menjadi Ketua Budi Utomo pada 1914 hingga 1915. Kemudian pada 1945 ia mengambil peran sebagai Ketua BPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ia pergi menemui Marsikal Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Raden Said Sukanto Cokro-Diatmodjo. Siapa yang tak kenal dengan mantan Kapolri Republik Indonesia pertama ini? Pria yang lahir di Bogor tahun 1908 ini ternyata juga menjadi seorang Mason. Menurut penelitian sejarah pada 1952, ia menjaga anggota dari Loji Indonesia Purwodaksina sebagai perkumpulan Freemason. Raden Said Sukanto Cokro-Diatmodjo bahkan pernah menjadi Ketua Umum Federasi Nasional Mason. Nah, itulah beberapa tokoh Freemason yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalian penasaran tidak dengan fakta-fakta Freemason di Indonesia yang lainnya? Kalau iya, silakan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang. Gitu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!